Halo guys, lagi iseng pengen bikin video 10 tips cara build kuat freestyle yang baik dan benar. Sebenarnya nggak baik dan benar sih, cuma share pengalaman aja sih. Kayak sebelumnya nih, kayak awal-awal nih sebelum tahu cara, sebelum gua ngelakuin ini tuh banyak banget yang rusak lah. Kayak FC-nya rusak lah, VTX-nya sering banget rusak dulu, dan ESC-nya juga sering rusak kayak gitu. Nah setelah gue lakuin hal-hal ini tuh udah berkurang lah. Yang pertama itu coating. Ini coating tuh wajib banget sih kalau buat gue ya. Karena kan kalau di freestyle itu kan kita sering banget crash kan, dan kita tuh nggak tahu tuh kita bakal ke crashnya tuh ke benda apa gitu, entah ke rumput lah, entah ke apa yang mungkin basah gitu kan. Nah di sini coating membantu banget sih. Sebenarnya coatingnya juga nggak perlu tebal-tebal sih. Kalau gue juga biasanya cuma selapis aja terus udah gitu. Dan biasanya tuh yang penting-penting di bagian kayak STM-nya tuh kan banyak banget kaki-kaki STM-nya ya. Ya kayak gitulah. Terus di coating tuh kayak gitu. Yang kedua kapasitor. Nah kalau gue ini kapasitor ini selalu nggak langsung disolder langsung kakinya gitu loh. Jadi disambungin dulu ke kabel motor si kapasitornya, baru ke PTSI-nya. Nah dengan kayak gitu tuh kapasitor kita tuh nggak gampang copot gitu. Karena kalau misalnya langsung kaki kapasitor langsung ke ESC, biasanya tuh kalau kena benturan, kuatnya kebentur, nah itu tuh biasanya dia makin lama kan goyang-goyang gitu, makin lama makin putus tuh, makin copot. Nah ketika copot itu biasanya short tuh ke yang lain-lainnya lah. Nah itu tuh yang bikin ESC rusak tuh sering banget kayak gitu. Terus gue juga di sini pakai spike absorber. Cuma gue gak tahu ya itu ngaruh apa enggak, cuma gue selalu pakai itu sih. Dan paling penting sih ini yang tadi sih. Jadi tuh kapasitor tuh nggak langsung di solder ke ESC-nya gitu, pakai kabel lagi. Jadi dia aman lah kayak gitu. Satu lagi guys, ada kelupaan. Jadi kapasitor ini sifatnya dia nggak boleh goyang sama sekali ya pas lagi crash atau apapun lah. Jadi kapasitor itu harus ditempel di stand off lah, atau mungkin ke frame-nya di kabel tis. Ya intinya ketika crash kapasitor itu nggak boleh goyang sama sekali lah. Jadi untuk ngurangin kabel itu putus dari solderannya kayak gitu. Nah yang ketiga yang paling sering banget salah juga sini termasuk. Nah VTX ini kalau gue ini nggak dibaut nih. Jadi VTX gue ini di double tap, kalau kelihatan double tap ada 2 lapis double tap PHB namanya, ditempel ke sini, habis itu bisa diamalin kabel tis sih. Nah ini sebenarnya tanpa kabel tis sebenarnya udah aman sih, karena dia tuh parah sih, nempel banget gitu. Nah kenapa sih emang VTX nggak boleh dibaut? Nah kalau menurut gue itu VTX tuh sering banget rusak ya dulu ya, karena gue tuh langsung dibaut gitu loh. Jadi si VTX ini dibaut ke frame kan. Nah tapi ketika crash nih, misalnya kita crash di belakang, nah biasanya kan kalau crash belakang gini ya, dan si bottom plate ini dia mencoba dorong ke atas kan, mencoba patah gitu. Nah itu ketika patah tuh board dari VTX ini tuh ikut mencoba kayak patah gitu loh, karena boardnya tuh nempel kan ke bautnya, jadinya kayak nggak ada ruang dia buat gerak gitu loh kalau di baut. Akhirnya ternyata yang benar tuh kayak gini sih. Itu nih aman sih. Waktu gue masih pakai O3 tuh gue ngelakuin itu kan, itu dari awal beli sampai sekarang tuh O3 masih hidup. Sampai gue pindah ke analog lagi tuh O3 masih hidup. Dipakai ngebantu berapa, entah lah udah banyak banget lah itu. Nah, yang keempat itu kabel ini nih, ini nggak boleh stres, apa ya bahasa stres. Jadi kabelnya tuh nggak boleh yang kayak kencang semua gitu loh. Harus ada kasih ruang dia buat gerak kayak gini nih. Sebenarnya ada ruang dia buat gerak, ketika nabrak sesuatu tuh masih ada ruang buat dia gerak gitu. Nah yang kelimanya ada pelindung FC atau stack protector. Jujur gue lupa namanya apa ya ini ya. Pokoknya board apa gitu. Tapi ini juga membantu banget nih. Kan biasanya kalau kita pasang toplet, terus kita pasang strap kan di atas sini ya. Nah itu tuh buat ngurangin gesekan-gesekan yang dibikin sama strap gitu loh. Jadi ketika strap, kalau strapnya gesek-gesek aman aja gitu. Tapi kalau ada boardnya, kegesek-gesek nih kabel-kabel ini bisa ngikut nih. Solder kita bisa ngikut ke gesek-gesek strapnya kan. Nah, ini juga penting sih. Yang keenam kabel ESC. Ini kan gue solder kayak gini ya. Nah kalau udah gue solder kayak gini, biasanya ini gue pas pasang toplet, entah di topletnya itu ada lubang atau apa, biasanya gue kabel tis lagi nih. Jadi dia ngunci gitu. Dan ketika misalnya crash itu kan sering banget crash, kita kayak baterai ketarik ke belakang ya. Dia tuh buat nahan ini loh. Buat nahan biar tuh dia nggak langsung ketarik ke ESC-nya. Itu sering banget rusak tuh, yang ESC rusak kayak gitu tuh. Ketika kita ada kabel tis atau apa, biasanya kabel tis ke stand off sih. Kabel tis stand off, jadi dia ngunci gini nih. Jadi ketika crash baterainya ke belakang, dia bakal ngunci di sini. Tariknya di sini, bukan di bagian soldernya. Kayak gitu. Yang ketujuh ada buzzer atau beeper. Ini gue selalu pakai ini sih, biar ketika crash tuh gampang banget nyarinya. Nggak pas crash gitu nggak kelamaan gitu nyari drone gitu, karena ada beepernya. Yang ke-8 ada RX. Nah RX ini sebenarnya preferensi sih ya. Kalau gue mulai pas ada si Beta FPV Lite ini nih, gue selalu pakai ini sih, karena gue nggak perlu pusing soal
kabel antena lagi sih. Karena kan kabel antena itu biasanya kita taruh luar ya, kita taruh sini lah, di arm atau di sini. Nah itu tuh biasanya rentan putus sih. Terus tiba-tiba kita main suka air loss atau apa. Nah ini semenjak ini game changer banget sih. Dan itu jaraknya bener-bener mirip banget sama yang ada antenanya lah gitu. Gue gak pernah ada masalah sih selama pakai ini ya. Di Bando pun muter-muter pakai ini juga aman banget sih. Yang ke-9 ada antena VTX. Dan antena VTX ini sebelum gue masukin sini, biasanya gue heat shrink dulu nih. Tuh kelihatan kan ada heat shrink nih. Jadi ketika dia misalnya kegencet atau apa gitu, dia nggak langsung buyar gitu, masih ketahan sama si heat shrinknya itu. Nah ini masuk ke poin 10, ini tuh 3D print ini juga penting banget sih, kayak 3D print antena ini nih, ketika crash kan jadi dia lumayan nahan nih. Terus juga ada pelindung motor nih, ini juga lumayan membantu sih kalau ada crash kayak gini-gini nih, ya lumayan lah, membantu lah sedikit, seenggaknya nggak kebuka banget gitu. Itu sama pelindung kamera juga penting banget nih kayak gini nih. Ini di sini gue pakai frame oncom Rebel yang pelindung kepalanya kayak gini nih. Nah yang terakhir ini sebenarnya preferensi masing-masing juga sih. Dan gue juga nggak menyarankan ya. Cuma nih kayak share pengalaman aja ya. Kalau gue di sini selalu pakai MR30 sini konektor motor ini. Sebenarnya ini tuh katanya ada kekurangannya gitu. Katanya ini tuh ibaratnya harusnya tuh nggak full lah yang diterima si motor ini. Nggak 100% gitu kan. Karena ini ada pikarnya juga gitu. Jadi nggak maksimal lah kerja motor ya. Cuma gue biasanya kadang kalau lagi main gitu dan motor rusak tuh paling males kayak megang solder aja sih. Gue lebih prefer pakai MR30 buat ganti motor gitu. Tinggal cabut gini, ganti motornya udah pasang lagi. Kayak gitu sih. Aneh bonus juga deh. Mumpung lagi kebuka kuatnya. Buat yang nanya buildnya apa aja, ini gue kasih tau di sini. Ini kamera gue pakai Foxeer Predator 5 Nano. Kenapa gue pakai ini? Karena gue suka banget sih sama FOV-nya sih. Dia kayak pas aja gitu, kayak buat masuk ke lubang tuh. Buat gue tuh lubangnya jadi kelihatan lebih gede aja sih. Cuma minusnya kalau di tempat sempit, main di tempat sempit tuh rasanya jadi lebih sempit. Karena FOV-nya dia tuh sempit gitu, nggak luas. Tapi enaknya itu sih. Gue suka banget sama FOV ini. Terus lanjut ke FC. FC-nya ini pakai Foxeer F722 V4, gironya ICM. Lanjut ke ESC. ESC pakai Foxeer Reaper 65 ampere. F4 BLHD 32. Lanjut ke VTX gue pakai Foxeer Reaper 2,5 watt. Terus RX pakai Beta FPV Lite namanya. Ini buzzer pakai Gemcu, lupa serinya mana, pokoknya yang kecil deh. Terus lanjut ke antenanya pakai Foxeer Lollipop 4 Plus RHCP, karena di Google gue pakai antena RHCP juga. Sebenarnya analog itu nggak terikat sama RHCP dan LHCP ya guys. Analog itu tergantung antena yang di goggles kita atau di receiver kita sih. Misalkan di goggles kita atau di modul receiver kita tuh pakai LHCP. Berarti di quad kita juga harus LHCP guys. Jadi analog itu sebenarnya nggak terikat sama RHCP atau LHCP sih. Itu. Motor ini gue pakai Deep Space Aether yang 2207, KV-nya 1960. Terus yang terakhir ini frame Oncom Rebel yang paling baru. Dia tuh lebih kecil dari yang sebelumnya bunker. Itu pas banget, ukurannya kecil. Ini udah buat berapa kali bando ya, ini gokil juga sih nih. Sejauh ini belum ada yang patah sih ini framenya nih. Ya mantap lah pokoknya lah. Ya mungkin itu sih 10 tips dari gua. Tips-tips cara build quad freestyle yang baik dan benar sepengalaman gue ya. Oke segitu dulu. Thank you yang udah nonton. See you in the air.